Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lanjut ke video mata kuliah hidrolika yang berikutnya. Nah, kali ini aku ingin sedikit berbagi mengenai salah satu sifat zat cair, yaitu mengenai kemampatan zat cair. Di zat cair ini sering disebut dengan zat yang incompressible, jadi zat yang tidak termampatkan. Jadi karena ketika diberikan tekanan yang sangat besar sekalipun, ternyata volumenya hanya berkurang sangat sedikit sekali. Nah, seperti itu. Oke. Jangan lupa ya sebelumnya untuk di subscribe ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman ya semuanya, kemampatan zat cair itu didefinisikan sebagai perubahan volume karena adanya perubahan tekanan. Jadi ketika zat cair itu diberikan tekanan, ya jadi zat cair itu mengalami perubahan ya, pengecilan. Cuman perubahannya itu sangat kecil sekali, maka sering disebut zat cair ini sebagai zat yang incompressible, jadi zat yang tak termanfaatkan. Terus gimana cara nyari kemampatan zat cair? Biasanya digunakan parameter K ya. K ini adalah modulus elastisitas air. Nah, jadi nilai K ini didapatkan dari perbandingan antara perubahan tekanan dibagi dengan perbandingan antara perubahan volume dibagi dengan volume awal. Seperti itu. Jadi saya ulangi, nilai K ini didapat dari perbandingan antara perubahan tekanan yang diberikan dibagi dengan perbandingan antara perubahan volumenya dibagi dengan volume awal dari zat cair itu sendiri. Oke, kita langsung aja melihat contoh soalnya seperti apa. Jadi, misalkan di sini diketahui elastisitas airnya, nyalakannya itu tertera, kemudian perubahan volumenya, mohon maaf, itu 1 meter kubik dan perubahan tekannya sebesar 20 bar. Di pertama kita harus ubah dulu karena satuannya masih dalam bentuk bar. Di 1 bar itu nilainya 10⁵. Nah, 10⁵. Nah, ketika diberikan tekanan sebesar 20 kali 10⁵ ya, berarti nah itu akan membuat terjadinya pengurangan volume. Nah, kita gunakan rumusnya aja. Nilai K sama dengan perubahan tekanan delta P dibagi dengan delta V dibagi V. Kayak gitu. Karena udah diketahui nilai K-nya, kemudian yang dicari adalah volumenya ya. Jadi volume itu sama dengan ini. Nah, jadi delta V itu sama dengan V-nya, V-nya 1 meter kubik dikalikan dengan delta P dibagi dengan K ya, seperti itu. Tinggal dimasukkan aja yang diketahui ya, V-nya 1, kemudian delta P-nya tadi 20 bar ya. Diubah dulu dalam satuan Pascal, Newton per meter persegi, sekalikan 10⁵, kemudian nilai K-nya 2,24 kali 10⁵. Nah, di situ didapatkan nilainya sebesar 0,00089 meter kubik. Nah, itu sangat kecil sekali ya. Padahal dengan tekanan yang sangat besar sekali. Hanya membuat pengurangan volume yang sangat kecil. Makanya sering disebut dengan zat yang tak termampatkan. Gitu, teman-teman. Oke, untuk soal berikutnya ya, mungkin yang sedikit lebih rumit. Nah, ini diketahui sebuah silinder berisi minyak dan air. Jadi karena minyak itu lebih ringan berat jenisnya, maka berada di atas air gitu. Jadi yang A, kemudian yang air yang B. Kemudian di atas minyak itu ada udara ya, di mana tekanannya bisa diubah. Gitu. Kemudian di situ diketahui
perubahan tekanannya 1 megapascal ya teman-teman. Jadi ketika tangki ini diberikan tekanan 1 megapascal, nah kita diminta untuk mencari penurunannya, baik itu untuk totalnya ya. Nah, ketika diberikan tekanan itu kan air berarti ada volume yang berkurang ya, turun tinggi muka airnya. Kemudian yang minyak juga, air minyak juga akan turun kayak gitu. Nah, kita diminta nyari total penurunannya seberapa. Yang tadinya 0,5 mm ya untuk minyak, kemudian airnya 0,8, nah kira-kira nanti akan turun berapa mili, berapa meter mungkin, seperti itu. Akibat tekanan 1 megapascal. Gimana caranya? Jadi pertama kita cari dulu volumenya. Nah ini dari masing-masing zat ya. Pertama volume minyak karena menggunakan silinder, teman-teman masih ingat volume silinder seperti apa? Volume silinder itu adalah luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya adalah lingkaran, maka rumusnya 1/4 pi kali diameter kuadrat. Atau bisa juga menggunakan pi r kuadrat. Kemudian tingginya H ya, H1 0,5 meter untuk yang minyak. Sehingga didapatkan volume minyaknya adalah 0,0353 meter kubik. Oke, dengan cara yang sama kita juga dapatkan volume air ya, menggunakan luas alas silinder dikalikan tingginya. Tingginya 0,8 sehingga didapatkan volume airnya adalah 0,0565 meter kubik gitu. Kita menggunakan rumus modulus elastisitas air tadi, K sama dengan delta P dibagi dengan delta V bagi V, teman-teman. Karena udah diketahui K-nya, kemudian yang dicari adalah perubahan volumenya dulu, kayak itu. Setelah ketemu perubahan volume, baru nanti dicari perubahan tinggi muka, baik air maupun minyak, gitu. Di situ kemudian didapatkan delta V masing-masing, baik minyak maupun air. Hasilnya 1,724 kali 10 pangkat min 5, kemudian yang air 2,725 kali 10 pangkat min 5. Jadi sangat kecil sekali ya teman-teman, padahal dengan tekanan yang cukup besar, 1 megapascal itu sangat besar sekali. Itu setelah ketemu masing-masingnya delta V-nya, kemudian kita balik lagi ya, bahwasanya volume itu kan rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, kita mencari tingginya teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi totalnya kita total hasilnya 4,449 kali 10 min 5 itu untuk penurunan volumenya. Kemudian volume itu kan rumusnya luas alas kali tinggi tadi. Nah, luas alasnya silinder, maka rumus 1/4 pi kali diameter kuadrat dikali tingginya penurunannya yang mau kita cari. Nah, kemudian dicari aja nilai X-nya itu. Nah, didapatkan penurunannya total 0,000629 meter atau sekitar 0,629 mm. Jadi sangat kecil sekali. 1 mili aja kita nggak bisa melihat, apalagi kurang dari 1 mili. Itu teman-teman. Sekarang sudah paham ya teman-teman. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa coba ya, kalau misalkan alasnya itu kita ubah, bukan bentuk lingkaran ya, tapi misalkan bentuknya adalah kotak mungkin, atau bisa juga segitiga. Mungkin teman-teman silahkan mencoba di masing-masing, dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa diisikan di kolom komentar kayak gitu. Oke, sekian video kali ini, semoga bisa membantu teman-teman belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.